Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 30 Desember 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini yang dikutip dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 10 sampai ayat 12 sampai 17 dan Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Dalam suratnya Yohanes menegaskan kepada kita, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena dialah sang anak yang diutus oleh Bapa. Ia diperanakkan bukan menurut keinginan daging atau keinginan mata, tetapi karena kehendak Bapa lewat Roh Kudus. Sedangkan pada bacaan Injil setelah kemarin Simeon menerima Yesus, kini nabi perempuan bernama Hana, anak Fanuel dari suku Asyer, juga pergi ke bait Allah dan berbicara tentang kanak-kanak Yesus. Ia cukup lama menantikan datangnya Sang Mesias. Ia berbicara kepada banyak orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem tentang Yesus, sehingga harapannya mereka percaya dan menerima Yesus. Setelah selesai apa yang ditugaskan di bait Allah, orang tua Yesus bersama Yesus kembali ke Nazaret di Galilea, dan Yesus semakin bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita melihat dulu bacaan yang pertama, di mana Yohanes mengajak kita untuk memiliki hidup dengan cara melakukan dan melaksanakan kehendak Allah. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah yang kita utamakan. Kalau kita mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan kehendak Allah lewat sabda itu, kita akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus yang diutus oleh Bapa. Bapa mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Dan orang yang melaksanakan kehendak Bapa diberikan contoh kemarin dan hari ini, seorang nabi Simeon, dan hari ini Nabi Hana, nabi perempuan. Ia juga menantikan datangnya Sang Mesias dengan terus hidup beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam berpuasa dan berdoa. Dengan demikian, yang diikuti hanyalah kehendak Allah, bukan kemauannya sendiri. Dan agar banyak orang mengerti siapa yang dipersembahkan, ia pun berbicara
tentang Yesus kepada orang-orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana melakukan kehendak Allah dengan berpuasa, berdoa di bait Allah, menantikan datangnya Sang Mesias, sekaligus menyampaikan warta sukacita itu kepada semua orang. Harapannya semua orang menerima Yesus dan melakukan kehendak Bapa, maka dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan ternyata benar, Bapa memberikan hikmat yang besar dan kuat dan kasih karunia kepada Yesus putranya. Menjadi pertanyaan permenungan kita. Apakah kita sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya, yakni senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Bapa, sehingga kita akan tetap hidup selama-lamanya? Dan apakah kita seperti Nabi Hana dan Simeon yang kerinduannya adalah bertemu, melihat Sang Mesias yang terjadi dalam diri kanak-kanak Yesus Kristus Tuhan kita? Selama menantikan itu, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Setelah merasakan kepenuhan itu, Hana berbicara dan menyampaikan pengalaman iman kepada orang lain. Apakah kita juga mampu untuk selalu berdoa, beribadah, berpuasa, dan pengalaman iman ini kita teruskan kepada siapapun juga yang kita jumpai? Aspek pewartaan menjadi penting. Pengalaman iman tidak hanya kita miliki, tapi kita perjuangkan, kita berikan kepada semua orang, agar akhirnya keselamatan diterima oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan sebagai anak-anak Allah, kita pun akan bertumbuh dalam iman seperti Yesus yang pulang ke Nazaret dan dikatakan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kuatlah hikmatnya, kuatlah kasihnya, dan kasih karunia Allah ada pada kita. Itu mengandaikan kita meninggalkan egoisme dan kedagingan kita untuk bersama-sama mencari kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Nabi Hana yang terus-menerus menantikan datangnya Mesias dengan tetap beribadat, berpuasa, dan mati raga hanya untuk berjumpa dengan Mesias. Semoga kami memampukan untuk bermati raga, meninggalkan ego kami untuk selalu mencari kehendak Allah, agar akhirnya hikmat yang Kau berikan kepada kami semakin bertumbuh dan berkembang. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, agar tetap semakin yakin akan kasih karunia Allah. Yang sakit Engkau, agar akhirnya semua umat-Mu mendapatkan kasih karunia.
yang telah meninggal engkau terima dalam kebaikan surgawi. Yang punya persoalan engkau urai, yang punya beban berat engkau ringankan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya paksakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID mulai merebak lagi. Kita menjaga hidup kita dari penyakit, menjaga orang lain. Dengan kita hidup sehat, mereka juga sehat, sehingga akhirnya kasih karunia Allah kita terima dalam kesehatan yang prima. Saya ingatkan, besok jam 7 malam akan ada perayaan Ekaristi, tutup tahun dan membuka tahun yang baru. Setelah Ekaristi akan dilanjutkan dengan acara di Mandala Graha. Permenungan-permenungan, tampilan-tampilan mensyukuri tahun yang akan berganti ini. Dan tidak lupa ada door prize yang menarik. Silahkan berbondong-bondong setelah Ekaristi datang ke Mandala Graha yang akan dilayani oleh UMK. Terima kasih untuk semua saja yang telah mendukung gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan juga dengan dana, sehingga gereja boleh terus melayani umat. Gedung baru, Gedung Maria St. Bertie siap untuk digunakan. Silakan menggunakan untuk pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang lain. Tapi jangan lupa menghubungi sekretariat agar tidak terjadi tabrakan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.